Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Bonang. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra sulung dari Sunan Ampel dari pernikahan antara dengan Adipati Tuban. Inilah kemudian Sunan Ampel memiliki dua putra, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama kecil yaitu Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Secara silsilah, beliau Sunan Bonang masih memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan ke-23 Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Untuk poin kedua yaitu cara dakwah Sunan Bonang. Yang dalam berdakwah Sunan Bonang ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan atau yang disebut dengan bonang. Bonang itu sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Setiap Raden Mahdum atau Sunan Bonang ini membunyikan bonang tersebut, pasti banyak penduduk yang datang yang ingin mendengarkannya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan dari alat bonang tersebut sekaligus melakukan tembang-tembang yang diciptakan dari Raden Mahdum Ibrahim. Mungkin begitulah siasat dari Sunan Bonang untuk yang dijalankan dengan kesabaran supaya rakyat sekitarnya bisa memeluk agama Islam. Tembang-tembang yang diajarkan dari Raden Mahdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan tentang ajaran Islam. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Suluk Sunan Bonang ini sampai sekarang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden. Karya Sunan Bonang ini diantaranya seperti puisi dan prosa cukup banyak. Diantaranya ialah Suluk Wijil, Suluk Khalifah, Suluk Regok, Suluk Bentur, Suluk Wasiat, Suluk Ing Ewuh, Suluk Pipiringan, Suluk Jebeg, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Melalui karya-karyanya itu kita dapat memetik beberapa ajaran yang penting dan relevan. Seluruh ajaran tasawuf Sunan Bonang seperti ajaran sufi yang lain berkenaan dengan metode intuitif atau jalan cinta yang pemahamannya terhadap ajaran tauhid. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Said, putra Tumenggung Welatika, Bupati Tuban. Beliau juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sito Bangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Selanjutnya yaitu kelahiran beliau. Banyak versi yang menjelaskan tentang kelahiran beliau, tapi secara ditarik garis merahnya, beliau lahir pada tahun 1430-an. Selanjutnya yaitu mengenai cara dakwah dari Sunan Kalijaga. Beliau memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar, hanya beliau menyebarkan agama Islam dengan pengaruh kultur Jawa sebagai medianya. Salah satu karya yang terkenal dari Sunan Kalijaga adalah ukiran wayang kulit. Dari bentuk manusia menjadi sebuah kreasi baru yang mirip dengan karikatur. Beliau menampilkan tokoh-tokoh pewayangan favorit dari rakyat sekitar dalam kisah dialog-dialog tentang tasawuf dan akhlak karimah. Karena beliau paham betul audien yang dihadapinya adalah pemeluk Hindu ataupun agama Buddha.
Buddha, dan keseluruhan ajaran di dalam agama Hindu dan Buddha tersebut berpusat pada ajaran kebatinan. Mungkin karena itu Sunan Kalijaga mengekspor unsur-unsur tasawuf dan akhlakul karimah. Strategi yang dilakukan Sunan Bonang ini disebut dengan taponegli, ngeli tanpa ora keli. Maksudnya tetap mengikuti ombak kehidupan masyarakat, tetapi beliau memberikan makna baru kepada arus zaman itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Muria. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Sunan Muria. Sunan Muria merupakan anak dari Putri Sedewi Saroh dengan Sunan Kalijaga. Dewi Saroh merupakan adik kandung dari Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq. Nama kecil beliau adalah Raden Prawoto, dan nama Muria ini diambil dari tempat tinggalnya, yaitu Gunung Muria. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Muria yaitu menggunakan cara halus seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Ibarat mengambil ikan tidak sambil ke airnya. Artinya sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Di dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya dengan menggunakan kesenian, yaitu dengan mengubah tembang dan mendalang dengan memasukkan unsur Islam di dalam lakon yang dimainkannya. Beliau adalah salah satu wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pun yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi nuansa Islam tradisi Jawa seperti adanya nelung dino, mitung dino, ngatus dino, dan lainnya. Selain itu, Sunan Muria juga dekat sekali dengan masyarakatnya, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh beliau semakin meluas sampai ke daerah masyarakat terpencil. Salah satu tradisi yang dibawa oleh Sunan Muria kepada masyarakat Colo, Muria di sekitarnya adalah realita budaya syukuran sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhannya dengan membawa ikan bakar, sambal teri, kudangan, dan saus pace yang masih terdapat unsur animisme dan dinamisme yang kental sampai sekarang, dan menjadi kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di Tanah Pertiwi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.